Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Aditya Ningrum dengan NIM 0489909997. Saya dari jurusan Statistika ingin membahas terkait tugas 1 saya dalam mata kuliah struktur data. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1. Nah, pada soal nomor 1 itu kita diminta untuk mendeklarasi variabel tipe data float dengan variabel yang bernama struktur baris. Nah, penyusunan untuk pembuatan perintahnya itu dimulai dari tipe datanya, tipe data, lalu dilanjut dengan nama variabel, lalu pendeklarasian apa yang ingin kita tampilkan gitu. Seperti yang sudah saya buat, karena yang diminta tipe data float, lalu kita masukkan float. Nah, float ini apa? Itu merupakan angka pecahan atau yang koma-koma. Nah, biasanya kita menggunakan tipe data float. Nah, untuk pembuatannya ini tadi tipe data lalu ditambah nama variabelnya. Nama variabel ini sudah ditentukan di soalnya, yaitu struktur baris. Itu sama dengan 5,78F. Nah, F ini itu untuk menunjukkan bahwa ini merupakan tipe data float. Lalu diakhiri dengan titik koma, jangan lupa. Lalu untuk soal nomor 2 itu diminta deklarasi variabel string susunan kata baru dengan isi yang sudah ditentukan. Nah, karena kita diminta deklarasi variabel string, nah ini tipe data string. Nah, tipe data string itu merupakan untuk menampilkan sebuah teks gitu. Nah, penulisannya ini masih sama, yaitu dimulai dengan tipe data, lalu ditambah nama variabel, lalu kita masukkan apa yang mau dideklarasikan. Nah, untuk isi dari pendeklarasian tipe data string ini itu harus diapit dengan menggunakan double petik. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa ini adalah sebuah teks. Lalu diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya untuk nomor 3 itu diminta pendeklarasian array satu dimensi dengan nama variabel 8 angka. Nah, tipe array satu dimensi ini menggunakan tipe integer. Integer itu merupakan angka bilangan bulat gitu. Nah, cara penulisannya masih sama, yaitu tipe data, dan ini kita tambahkan kurung siku ini untuk menunjukkan bahwa tipe data ini merupakan array atau list atau array gitu. Lalu dilanjut dengan nama variabelnya yaitu 8 angka, lalu kita deklarasikan. Nah, untuk pendeklarasian array ini, tipe data array ini itu menggunakan kurung kurawal. Nah, untuk memasukkan angkanya ini kita bisa langsung memasukkan saja nilainya, lalu diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya untuk soal nomor 4 itu diminta pendeklarasian array 2 dimensi, yaitu dengan variabel 2 angka. Nah, tipe data yang digunakan pada soal ini itu tipe string dengan ukuran 3x3. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa yang digunakan itu string. String itu bentuknya teks gitu. Nah, ini kenapa 2? Karena seperti yang diminta array 2 dimensi, maka kita gunakan kurung kurawalnya 2 kali. Lalu dilanjut dengan nama variabel, lalu isi pendeklarasiannya. Nah, untuk isi deklarasinya
karena dia berbentuk 3 kali 3, jadi kita bagi menjadi 3 baris. Nah, lalu di 3 baris itu diisi dengan 3 bilangan. Nah, 3 bilangan ini itu harus menggunakan petik 2, karena ini untuk menunjukkan bahwa data ini itu string gitu. Nah, selanjutnya diakhiri dengan titik koma. Lalu pada nomor 5 itu diminta deklarasi linked list dengan variabel urutan list angka dengan isi yang sudah ditentukan. Nah, linked list ini itu cara kerjanya hampir mirip dengan array yang ini satu dimensi, namun dia lebih fleksibel karena kita bisa mengubahnya ketika data itu ada di tengah atau di awal maupun di akhir gitu. Selanjutnya ada perintah system out println itu untuk menampilkan hasil variabel yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini bisa kita running saja. Ini sedang membaca. Nah, hasilnya sudah terlihat bahwa yang pertama itu ada struktur baris plus variabel struktur baris seperti yang sudah kita masukkan, yaitu 5,78F. Nah, F ini tidak muncul karena dia hanya untuk membaca bahwa nilai tersebut itu merupakan angka float gitu. Selanjutnya susunan kata baru. Susunan kata baru ditambah variabel susunan kata baru seperti yang sudah kita deklarasikan. Itu pemrograman struktur Java. Lalu selanjutnya ada 8 angka, yaitu nilai 10, 12, 18, 23, 33, 58, 67, 82. Nah, untuk yang nomor 4 ini 2 angka itu karena kita masukkan di sini itu baris ke jadi untuk penulisan isi angkanya itu dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2. Itu menunjukkan bahwa itu ada 3 data gitu. Nah, karena ini 2, maka dia terbacanya itu baris ketiga, dan 1 itu kebacanya baris kedua. Nah, itu baris ketiga kolom kedua gitu. Baris ketiga kolom kedua. Ini 16. Ini apa yang terjadi jika saya ganti, misal ininya 0 lalu ininya 2. Bisa dilihat bahwa hasil yang keluar itu baris ke 0 itu baris ke 1 dan kolom ke 3 gitu. Jadi nilainya 6. Lalu untuk yang terakhir ada linked list. Itu dia secara ini tuh secara pendeklarasian sama, namun cara alurnya itu dia agak sedikit berbeda. Itu saja dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.